Shalom, salam damai. Kita sambung dengan Kisah Para Rasul bab 25 dengan judul perikop Paulus di hadapan Agripa dan Bernike. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisarea untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu. Katanya, "Di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu, aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh Kaisar. Karena itu, aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada Kaisar. Kata Agripa kepada Festus, "Aku ingin mendengar orang itu sendiri." Jawab Festus, "Besok engkau akan mendengar dia." Pada keesokan harinya, datanglah Agripa dan Bernike dengan segala kebesaran, dan sesudah mereka masuk ruang pengadilan bersama-sama dengan kepala-kepala pasukan dan orang-orang yang terkemuka dari kota itu, Festus memberi perintah supaya Paulus dihadapkan. Festus berkata, "Ya Raja Agripa, serta semua yang hadir di sini bersama-sama dengan kami. Lihatlah orang ini yang dituduh oleh semua orang Yahudi, baik yang di Yerusalem maupun yang di sini. Mereka telah datang kepadaku dan sambil berteriak-teriak mereka mengatakan bahwa ia tidak boleh hidup lebih lama. Tetapi ternyata kepadaku bahwa ia tidak berbuat sesuatu pun yang setimpal dengan hukuman mati. Dan karena ia naik banding kepada Kaisar, aku memutuskan untuk mengirim dia menghadap Kaisar. Tetapi tidak ada apa-apa yang pasti yang harus kutulis kepada Kaisar tentang dia. Itulah sebabnya aku menghadapkan dia di sini kepada kamu semua, terutama kepadamu Raja Agripa, supaya setelah diadakan pemeriksaan, aku dapat menuliskan sesuatu. Sebab pada hematku, tidaklah wajar untuk mengirim seorang tahanan dengan tidak menyatakan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap dia." Demikianlah sabda Tuhan. Raja Agripa dan Bernike, mereka pergi ke Kaisarea mengadakan kunjungan kerja. Di mana itu? Yerusalem, Kaisarea. Jadi Yerusalem itu di bawahnya Kaisarea. Jadi di Kaisarea, Raja Agripa mengunjungi Festus. Jadi Festus itu wali negeri. Ini dia Raja Agripa datang berkunjung, kunjungan kerja, kunker. Mereka tinggal di situ. Dan sambil makan-makan, ya, ada jamuan makan, lalu mereka ngobrol. Ini Festus memaparkan perkara soal Paulus kepada Raja Agripa, dijelaskan ya, panjang sekali ya. Jadi intinya adalah di sini ada orang bernama Paulus yang dituduh oleh orang-orang Yahudi yang ada di Kaisarea maupun yang ada di Yerusalem. Saya bingung ya, tuduhan mereka itu mengada-ada. Jadi mereka memberikan tuduhan tapi tidak bisa membuktikan.
Mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat. Jadi tidak ada perbuatan jahat yang dilakukan Paulus. Ternyata mereka hanya berselisih paham soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, tapi Paulus katakan dengan pasti bahwa Yesus hidup. Jadi berselisih paham mengenai ajaran agama sampai sekarang ya. Sampai sekarang kita juga masih banyak berselisih paham mengenai ajaran agama. Sudah soal agama itu susah ya. Sebab hukum kita itu adalah hukum positif, mengatur soal kriminal ya. Ini perbuatan jahat, perbuatan kriminal. Kalau mengenai perselisihan agama itu soal doktrin itu ya nggak bisa ya. Pengadilan hukum negara itu hukum positif ya. Soal agama itu kan susah. Gimana mengadili ya? Nah, pengadilan hakimnya itu sendiri backgroundnya di agama apa? Di ajaran apa? Nggak bisa menghakimi orang yang agamanya lain, itu nggak bisa. Makanya ketika ada seorang yang dibawa pengadilan atas perselisihan agama, mungkin soal mengenai penistaan, itu susah, nggak bisa itu diadili dengan hukum negara. Negara nggak ngatur soal agama itu masing-masing ya. Tapi kalau dipaksakan ya hasilnya jadi timpang. Sebab hakimnya itu sendiri tidak menguasai bidang agamanya sang tertuduh. Nggak bisa mengadili seperti itu, namanya pengadilan sepihak itu. Tapi itulah yang terjadi. Berselisih paham soal agama dari dulu sampai sekarang masih ada. Dan Paulus ini yang sebetulnya tidak melakukan suatu kejahatan apapun. Paulus hanya mengatakan kebenaran mengenai kebangkitan Yesus. Yesus yang dikatakan sudah bangkit dengan pasti oleh Paulus. Oleh orang-orang Yahudi masih dikatakan sudah mati. Padahal Yesus bangkit dan Paulus menjadi saksi. Paulus hanya mengatakan kebenaran, tetapi tidak diterima oleh orang banyak yang tidak suka dengan kebenaran. Sampai sekarang ini ya. Jadi itu, tetaplah menjadi saksi seperti Paulus. Kita menjadi saksi Kristus, mewartakan kabar keselamatan, kabar Tuhan sudah menjadi manusia, ingin menyelamatkan manusia. Sayang sekali banyak orang yang tidak mau diselamatkan, mau cari selamatnya sendiri versi mereka sendiri. Mereka tidak tahu apa itu keselamatan, siapa itu Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like, supaya channel ini bisa mandiri. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.